you main key apa gitu kan. Terus ya udah gue bilang aja kunci E ya. Dosen-dosennya mudah digapai. Dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi. Kalau di Malaysia ya at least era gue lah, paket data lu tetap bisa WA. Di iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari IK. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Nah teman-teman, sudah hari keberapa ya nih puasa ya? Nah, macam mana puasa korang? Tetap semangat ya. Nah, di video kali ini Sari mau mereaksikan salah satu video yang cukup menarik ya. Nah, ini juga lalu daripada FYP TikTok Sari. Abang ini adalah orang Indonesia, tapi dia pernah kuliah belajar di Malaysia. Nah, di video kali ini abang ini mau menceritakan 5 culture shock ya, hal-hal yang baru dijumpainya di Malaysia ini. Nah, kira-kira apakah itu ya? Penasaran? Tengok video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, baru bergabung, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Kita langsung ke videonya ya. Cum. Oi, pada 5 culture shock yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube, dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten, tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih. Terutama kalau misalkan lagi, ya misalnya dia kan di asrama gitu kan, nongkrong main gitar. Terus dia nanya, you main key apa? Gitu kan. Terus ya udah gue bilang aja kunci E. Gitu kan. Gue bilang kunci E, dia nangkepnya bahasa Inggris tuh nggak lo, kunci A. Terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang, bang kunci E bang, kunci E. Hah, kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan. Terus gue tunjukin, ini bang maksudnya yang ini. Oh, kunci I gitu. Yang nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi bisa. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga, jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking, mungkin ini karena baru kali ya, hari pertama, ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak. Sampai gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan tuh pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih, kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus India atau anak-anak internasional student yang lain, kita mah ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Hah? Maksudnya gimana Bu? Terlalu adil. Jadi gini, awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini, jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh, gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu, dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak kenapa tutup, kan saya mau beli.
Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan? Nah, itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget, bukanya siang doang bahkan. Bukanya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini, dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, tek. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, bener-bener hilang, lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian gitu, gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan, gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah, set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang, ya, biasalah, gitu. Jadi, gue sekarang udah paham nih, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lu nggak boleh tuh, gitu. Nah, ada contoh lagi nggak, Bub? Ada. Ini yang ketiga nih. Contohnya ya. Jadi, temen gua, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi, temen gua kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan? Karena temen gua orang Minang, Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Makci, Aina buka kedai nih Kak sini, gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Maci ya? Kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih, Pak. Jadi maksud gue, berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya, gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu lo, nggak perlu laku by system. Jadi ya nggak tau lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, ini teman-teman, sebelum kita dengarkan yang poin keempat dan poin kelima, Sari mau menanggapi tadi yang 1, 2, 3 ya. Dan yang pertama untuk alfabet, kalau di Indonesia memang mengikuti Belanda ya. So Sari kasih tahu ya apa-apa saja: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kalau Malaysia ikut Inggris ya, A, B, C, D, E, F, G, macam itu. Dulu Sari pun mula-mula agak canggung sedikit. Ditanya nama awak siapa? Coba spell, katanya macam itu kan. Sari pun S-A-R-I. Macam itulah, agak-agak bingung karena biasa gitu kan S-A-R-I. Orang itu lebih tahu yang Malaysia ABC daripada ABC pula, karena sudah terbiasa ya teman-teman. Nah untuk poin yang kedua, Sari rasa tak juga ya, disebabkan banyak sekali Sari lihat video-video orang, bahkan yang kawan rapatnya itu daripada kaum lainnya. Ada juga yang gengnya itu sangat dekat. Nah di Malaysia ini Sari lihat juga banyak juga kawan-kawannya macam India, ada Melayu, Sabah, Sarawak. Sari perhati ya, ini menurut penglihatan Sari, Cina di Malaysia ini lebih berbaur dengan kaum-kaum yang lainnya daripada Tionghoa di Indonesia. Karena Sari sudah lihat lah ya teman-teman, kalau Tionghoa apalagi di Medan itu mereka itu berkelompok ya, dan ada juga kawannya itu hanya mau untuk dengan orang-orang Cina saja, berbaur dengan orang pribumi. Boleh komen ya. Untuk yang ketiga, tadi katanya terlalu adil. Ada yang berkomentar seperti ini ya, di kilangku ada 2 nasi kukus, 1 buka jam 12 petang,
tutup jam 5 petang. Lagi satu buka jam 5 petang sampai 9 malam. Maksudnya supaya tak langsung macam-macam sama buka, macam contohnya sama-sama jual nasi lemak. Jadi kan macam nanti tak adil kan, mana tahu orang lebih ke sana kebanyakan customernya, yang di sini nanti tak ada customer. Sebenarnya bagus juga macam itu ya. Jadi ada shift-shiftnya walaupun sama-sama jual nasi lemak. Menurut Sari oke juga lah macam itu, supaya macam tidak berat sebelah kan. Wah, kalau sama-sama buka, yang sana laku, yang sini tak laku, macam tak adil rasanya kan. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bu, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah, kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi. Pas skripsi nih lo bayangin kan, kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah, gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus ya, dosennya tuh sampai bingung. Ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya, kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Terus akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah kok, nggak perlu ngasih gini, tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak, gue males nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Tuh gue tuh jarang banget karena mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah, sekarang yang terakhir nih. Ini gue bukan culture shock jatuhnya ya. Teknologi shock. Jadi canggih banget nih. Perkara paket data. Jadi kan kalau di Indonesia, kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuma bisa buat telepon sama SMS. Nah, kalau di Malaysia, ya at least era gue lah. Gue pakai Maxis ya sama Celcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Oh. Gila nggak? Jadi, gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data. Karena kalau cuman buat ngechat-chatan, itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Betul. Jadi kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, nonton YouTube. Nah itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuman chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah, ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Ngebantu para student-student sini, yang penting kartunya aktif aja. WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh, kita harus step up sih guys. Ya, segitu aja culture shock-nya. Ini gue berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang nggak seneng, ya oke lah, fine, nggak ada masalah. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perkara seputar perkuliahan di Malaysia. Good job. Oke teman-teman, nah itu tadi ya culture shock pengalaman abang ini semasa dia kuliah di Malaysia. Tepatnya tadi katanya di Kedah ya, Universiti Utara Malaysia. Oke teman-teman, nah yang poin keempat dan poin 5 sudah tadi kita dengarkan sama-sama ya. Tadi ada abang ini menyebutkan skripsi ya. Buat kalian yang tak tahu apa itu skripsi, itu adalah tugas akhir waktu kita lagi kuliah supaya kita menyelesaikan pendidikan kita sarjana S1 ya teman-teman. Hanya kalau di Indonesia dosen itu kalau kita mau jumpa menghadap lecture itu kita harus macam sediakan sesuatu supaya dia boleh layan kita. Contohnya makanan, jatuhnya macam
menyogok ya. Kalau kita cakap menyogok, jadi kita kasih sesuatu baru dia layan kita. Biasanya di sana macam itu. Tapi kalau di Malaysia katanya dosen itu macam keluarga, macam kawan, apapun ditanya mereka welcome menjawab, rasa sangat aman, sangat suka. Biasanya kan kalau kita mau kuliah itu belajar itu agak ada malas-malasnya ya kan. Tapi dikarenakan dosennya itu sangat welcome, macam serupa kawan, saudara, keluarga. Jadi dia sangat-sangat suka datang ke kampusnya. Memang rata-rata di Malaysia itu macam itu ya. Kalau kita kenal baru juga, ada juga yang macam sudah kenal lama. Tapi bukan berarti yang seperti dicakapkan abang itu tadi, karena kita bawa uang daripada Indonesia mau belajar ke sana, jadi mereka akan layan. Bukan macam itu juga ya kan. Yang selanjutnya nomor 5 ini betul sekali. Sari pun macam itu, disebabkan di rumah Sari itu kan ada wifi. Jadi kalau keluar pun sesekali saja. Sari kalau keluar itu tak aktifkan data karena dia sudah ada. Kalau Sari kartunya U Mobile, jadi kalau keluar itu tak payah aktifkan data. Itu chat WhatsApp, Instagram, itu Facebook juga, itu free ya teman-teman. Itu tanpa kita aktifkan data kita, cuma hanya mau kartu itu aktif saja. Betul sekali ya, membantu kita juga. Tanpa kita beli data, kita boleh buka aplikasi-aplikasi itulah. Tapi kalau macam TikTok, YouTube yang memakan cukup banyak data, itu memang tak boleh dibuka ya. Kita kena aktifkan data kembali. Macam WhatsApp yang paling penting-penting gitu gratis, free. Oke. Nah, itu sangat-sangat berguna juga ya, apalagi untuk pelajar-pelajar kata abang ini. Oke, untuk IC memang banyak kegunaannya. Malaysia juga yang pertama ya, itu ada chipnya. Nah, sebenarnya IC juga banyak sekali kegunaannya ya. Kalau kalian mau nonton videonya yang menjelaskan tentang IC, Sari pun sudah pernah buat ya. Kalau kalian mau tengok videonya, boleh klik di description box. Nanti Sari buat di situ. Kalian tinggal tonton lah ya. Oke, so gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi pengalaman abang ini. Nah, itu yang dirasakannya ya. Oke, so kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh komentar di ruang komen dekat bawah ya. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.